Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih juga bersama Dr. Brian dan juga ada satu narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ini sudah ada Bapak Suain Nawawi, Kepala Dinas Kesehatan Polewali Mandar. Selamat pagi Pak Suain. Selamat pagi Bu, Mbak. Iya, Pak, boleh diceritakan mengenai kasus yang di Polewali Mandar di mana kabarnya ada seorang tenaga medis yang sedang isolasi di rumah, kemudian warga sempat komplain begitu, akhirnya dipindahkan ke rumah sakit ya. Itu bagaimana Pak? Oh iya, jadi sebenarnya seperti ini ceritanya ya. Pada tanggal 25 April itu kita memang melakukan rapid test untuk seluruh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit daerah. Dari hasil rapid test itu teman kami Dr. HS ini memang hasil rapid testnya positif. Kemudian kami melakukan pengambilan spesimen swab dan dikirim ke Balai Laboratorium Kesehatan Makassar dan ditemukan hasilnya memang positif swab juga. Tanggal 29 itu kami sudah dapat informasinya, dan tanggal 30 April itu ada penolakan dari warga karena mengetahui ada kasus positif swab di situ, sebenarnya dekat dengan kantor dinas kesehatan juga tempat tinggalnya, ada memang rumah dinas gitu. Kemudian dari situ kami berdialog bahwa sebenarnya kalau pasien positif swab juga dalam keadaan tidak sakit itu bisa isolasi mandiri sesuai dengan protokolernya. Tapi masyarakat tidak mau menerima itu, akhirnya tanggal 1 Mei hari Jumat itu kami memutuskan untuk merujuk teman kami ini ke Rumah Sakit Regional Wahidin Sudirohusodo Makassar. Seperti itu Mbak. Baik, kita sudah dengar keterangan dari Pak Suaib. Terima kasih Pak Suaib. Saya minta tanggapan langsung ke Dr. Brian. Yang pertama tadi soalannya tindak kekerasan, kemudian masih ada penolakan di masyarakat. Ini apa sih gejalanya, fenomena apa sih Dok? Seperti ini sepertinya masyarakat juga belum paham mengenai COVID-19 ini. Saya ngelihatnya ada dua hal ya Mas Bayu ya. Yang pertama adalah terkait dengan tadi reaksi masyarakat. Kalau reaksi masyarakat tadi kan kalau saya lihat sebetulnya dari awal ya cerita kita itu tidak hanya masalah bahwa dia tenaga kesehatan, tapi ini bisa terjadi pada siapa saja yang diketahui terkonfirmasi positif. Jadi ada orang ketakutan, takut untuk tertular ya. Nah, ini kalau kita melihat di sana, maka sebetulnya kan gini, ini ada pentahapan bagaimana kita merespon situasi ini. Kalau kasusnya itu masih sedikit, masih terbatas, memang kebijakan yang yang tata laksana, bukan kebijakan ya, tata laksana yang kita lakukan adalah rumah sakit itu menangani yang gejalanya berat karena yang severe dan critical karena kemungkinan untuk meninggalnya tinggi. Sementara yang gejalanya lebih ringan itu disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Artinya dia positif dong, isolasi mandiri di rumah. Kenapa? Supaya fasilitas itu tidak tidak overload, ya, sehingga dia bisa konsentrasi pada yang kritikal. Tetapi syaratnya mereka yang isolasi mandiri itu memang harus patuh, nggak terus kelayapan. Tetapi pada saat kasusnya sudah banyak, memang arahannya sebetulnya adalah di setiap tempat itu harus mempunyai fasilitas khusus seperti di Jakarta Wisma Atlet, sehingga ini diisolasi gitu loh. Kalau ini terjadi sebenarnya akan lebih bagus begitu kan? Itu tadi kasus yang tadi itu, sehingga masyarakat menjadi lebih tenang. Kemudian yang berikutnya adalah kalau ini terjadi tadi dengan itu dari sisi masyarakat ya, yang tenaga kesehatannya. Nah ini tenaga kesehatan juga harusnya kita daerah per daerah itu harus melihat situasi yang terjadi seperti apa ya. Ada daerah yang kebijakannya adalah tenaga kesehatan itu kemudian memang disediakan wisma tertentu selama periode pandemik ini, kemudian sehingga dia tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat, atau kayak yang di Wisma Atlet itu di tenaga kesehatannya itu tidak setiap hari ada di sana. Jadi satu hari dia di rolling ya, satu hari kemudian dia
kembali supaya keterpaparannya itu diminimalisir. Baik. Begitu. Baik, terima kasih Dokter Brian ya. Memang semoga ini menjadi salah satu sentilan juga buat kita semua, karena memang tenaga medis ini menjadi garda terdepan begitu yang membantu kita untuk memutus penyebaran COVID-19 ya. Oke, perbincangan ini juga menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya Bayu Andrianto. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.